Bertahun-tahun kemacetan. Sudah 2 jam berlalu sejak aku meninggalkan rumah untuk merayakan tahun baru di tepi pantai. Biji-biji waktu pun seakan berjatuhan dari jam tanganku, lantas membuatku makin gelisah. Siang ini matahari sangat menyengat. Aku terjebak macet bersama ratusan mobil yang menciptakan sampah genangan panjang di jalan raya, serupa sungai hitam didesaki besi berasap. Tidak kusadari aku telah berada di mobil selama 7 hari. Tahun baru yang kami rencanakan gagal, namun kami masih berhasrat untuk pergi ke pantai. Akan tetapi, sialnya kami masih terjebak macet. Yang lebih parah lagi, waktu seolah mempermainkanku dengan cepat berlalu. Demikianlah selama 7 hari, kami mulai bertahan hidup dengan memakan bekal yang kami bawa untuk ke pantai. Sebenarnya aku ingin pulang meninggalkan mobil ini. Akan tetapi, kekasihku masih bersikukuh ingin melihat terbenamnya senja di tepi pantai. Di dalam mobil, di tengah kebosanan, kami seolah menjadi saksi ketika gedung-gedung pencakar mulai dibangun. Ketika pohon-pohon ditebang, tanah-tanah lapang digali, kemudian ditanami cakar-cakar besi seraya dikubur dengan beton-beton yang keras. Anak-anak yang malang itu jumlahnya kini makin banyak. Mereka juga tidak saja menjual makanan, tetapi menjual bensin karena mobil-mobil yang terjebak masih terus membutuhkan bahan bakar untuk tetap melaju. Berbulan-bulan kami hanya termangu di dalam mobil, mengawasi jalan yang masih tetap sama. Kini makin banyak gedung yang berdiri di sisi kanan dan kiri jalan. Gedung-gedung itu berdiri begitu cepat. 10 tahun lamanya kami terjebak dalam kemacetan yang sama. Rambut kami pun telah memutih. Betapa kejam waktu merajah wajah kami. Kami tak pernah sampai ke tepi pantai. Mobil ini masih saja terjebak bersama ratusan mobil lain. Begitulah tubuh kami terjebak di labirin menjemukan. Namun hati dan pikiran kami tak ingin ikut terjebak. Kami terus bertahan walau sebenarnya aku sendiri tidak tahu apa yang membuat jalanan ini macet. Mengapa kemacetan ini begitu abadi? Apakah jalan ini memang buntu sehingga mobil yang kami tunggangi tak akan pernah sampai kemanapun? Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya yuk. Pertanyaan pertama. Ketika terjebak dalam kemacetan, tokoh aku ... Ketika terjebak dalam kemacetan, tokoh aku membeli makanan dan bensin dari anak-anak. Hal ini dapat dicermati pada kutipan berikut. Anak-anak yang malang itu jumlahnya kini makin banyak. Mereka juga tidak saja menjual makanan, tetapi menjual bensin karena mobil-mobil yang terjebak masih terus membutuhkan bahan bakar untuk tetap melaju. Tokoh aku terjebak kemacetan selama 10 tahun. Oleh karena itu, ia termasuk orang-orang dalam mobil yang membeli makanan dan bensin dari anak-anak. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah D. Membeli makanan dan bensin dari anak-anak. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi lingkungan selama terjadi kemacetan? Jelaskan pendapatmu. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dicermati pada kutipan berikut. Aku terjebak macet bersama ratusan mobil lain yang menciptakan sampah genangan panjang di jalan raya serupa sungai hitam disesaki besi berasap. Di dalam mobil di tengah kebosanan, kami seolah menjadi saksi ketika gedung-gedung pencakar mulai dibangun. Ketika pohon-pohon ditebang, tanah-tanah lapang digali, kemudian ditanami cakar-cakar besi seraya dikubur dengan beton-beton yang keras. Kutipan tersebut menunjukkan perubahan lingkungan yang terjadi selama kemacetan. Dengan demikian, jawaban untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kondisi lingkungan saat terjadi kemacetan menunjukkan adanya perubahan yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Lingkungan menjadi tercemar dengan asap kendaraan bermotor dan sampah yang berserakan. Selain itu, terjadi pembangunan gedung-gedung dengan membabat habis pohon-pohon. Pertanyaan ketiga. Penulis telah menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerpen ini sebagai sosok manusia yang tidak berdaya untuk mengubah situasinya. Apakah kamu setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dicermati pada kutipan berikut.
10 tahun lamanya kami terjebak dalam kemacetan yang sama. Rambut kami pun telah memutih. Betapa kejam waktu merajah wajah kami. Kami tak pernah sampai ke tepi pantai. Mobil ini masih saja terjebak bersama ratusan mobil lain. Kutipan tersebut menggambarkan tokoh-tokoh yang tidak berdaya mengubah situasinya, yaitu terjebak dalam kemacetan. Tokoh aku sebenarnya ingin pulang ke rumah, dan tokoh kekasih aku ingin ke pantai. Hal ini sesuai dengan kutipan berikut. Sebenarnya aku ingin pulang meninggalkan mobil ini, akan tetapi kekasihku masih bersikukuh ingin melihat terbenamnya senja di tepi pantai. Kutipan tersebut menunjukkan mereka semua tidak ada yang berhasil mencapai keinginannya. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah setuju, karena tokoh aku, kekasihnya, dan orang-orang yang di mobil sekitarnya diceritakan terjebak dalam kemacetan selama 10 tahun. Dalam kurun waktu ini, mereka tidak dapat mencapai tujuan maupun pulang ke rumahnya. Sekarang saatnya teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya. Waktu yang sudah dihabiskan tokoh aku untuk bertahan dalam kemacetan adalah ... Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar. Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.